Seperti yang kita ketahui secara umum, Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Doktrin umum yang terlanjur beredar seperti itu. Namun sekarang, kita akan coba membedah Isra Miraj menggunakan paham hakikat, agar lebih luas pemaknaannya. Di kalangan para sufi, peristiwa ini digunakan untuk menguatkan spiritual. Banyak dari kita, yang hanya mengetahui kisahnya saja, tanpa mendalami hakikatnya. Hidup ini, harus diawali dari kesucian, menuju kesucian. Kita keturunan dari surga, maka harus kembali ke surga. Pemahaman sederhana, Isra Miraj hanya bisa berlaku pada Nabi Muhammad saja. Tapi dalam makom hakikat, semua orang mempunyai potensi diangkat oleh Allah, walaupun pencapaiannya tidak setinggi yang dicapai Nabi. Kita lihat, ayat yang digadang-gadang menjadi dalil utamanya, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Maha Suci, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Di keseluruhan surat Al-Isra, Allah tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad sama sekali. Justru, Allah malah menyebut nama nabi-nabi lain, seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Daud. Dari sini saja, kita bisa cepat menyimpulkan secara prematur, bahwa yang diisrokan bukan hanya Nabi Muhammad saja. Sebelum masuk ke pembahasan yang sufistik, kita mulai dulu dari pemahaman yang rasional dan sederhana dulu. Jika Isra Miraj ditafsirkan sebagai perjalanan fisik Nabi Muhammad, rasanya tidak mungkin terjadi. Jadi, Nabi yang meluncur seperti kilat tidak mungkin terjadi, karena daging Nabi akan tercabik-cabik oleh gesekan udara. Hal ini dapat dibuktikan lewat gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, TV, radar, dan lainnya. Menurut kosmolog, bintang-bintang di alam semesta yang diantaranya lebih besar dari bumi kita, pada taraf evolusinya yang terakhir karena kekuatan gravitasinya, ia akan mengkerut begitu padat, sehingga mencapai kerapatan ribuan ton tiap sentimeter kubik. Hal ini dikenal dengan pulsar, atau bintang neutron. Bila dikala itu diambil sesendok saja, maka bobot materinya mencapai ribuan ton. Nah, jika perjalanan itu bukan terbang secara lahiriah, lalu seperti apa perjalanan yang dimaksud? Jika ditinjau dari analisa netral dan bahkan sekuler, maksud Nabi Muhammad melakukan traveling sampai ke tempat jauh dan tinggi, hanya terjadi di otak Nabi. Jadi tidak ada perjalanan fisik, tidak ada pergi keluar angkasa, semua berlangsung dalam waktu singkat, saat Nabi berada dalam kondisi deep sleep. Jika kita belajar psikologi atau neuroscience, mimpi-mimpi yang sangat realistis atau vivid dreams, bukan sesuatu yang jarang terjadi, terlebih jika kita dalam kondisi shock ditinggal mati istri dan paman. Kenapa mimpi tersebut bisa terjadi? Karena intensitas emosional Nabi sedang memuncak. Beberapa bulan sebelumnya, beliau kehilangan istri tercinta Khadijah, dan disusul oleh kematian paman beliau Abu Thalib. Kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi. Khadijah memainkan peran sebagai istri, yang mampu mengemong saat menghadapi wahyu yang membuat Nabi ketakutan. Sedangkan Abu Thalib, berperan sebagai pelindung dan penjamin hidup Nabi, agar tidak diganggu masyarakat Mekah yang tidak setuju terhadap misinya. Kematian kedua figur utama ini, jelas mempengaruhi mental Nabi, yang pada saat itu masih berada dalam posisi susah. Dan mimpi itu sangat mungkin, bisa dijelaskan dengan mudah oleh sains. Lalu, mengapa Nabi sampai bermimpi begitu nyata dan imersif? Pertama, mari kita lihat sekilas peristiwa yang terjadi pada Nabi sebelum dan sesudah Isra Miraj. Tahun 616, dimulainya boikot suku Quraisy terhadap klan Bani Hashim. Pada masa susah ini, Nabi mendapat sokongan finansial dari Khadijah istri beliau, dan perlindungan atas kekerasan fisik dari Abu Thalib paman Nabi. Lalu tahun 619, adalah tahun kesedihan. Dua tokoh penting Nabi, yakni Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, sekaligus pula pencabutan embargo atas Nabi. Tahun 620, Nabi melakukan misi ke Thaif, namun hasilnya buruk. Tahun 621, terjadilah Isra Miraj. Disusul kemudian tahun 622, Nabi hijrah ke Madinah. Kedua, mari kita lihat event yang terjadi saat Isra Miraj.
Malam itu, Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem. Nabi naik ke langit dan bertemu para nabi-nabi di Belikal. Nabi menerima perintah sholat 50 waktu, lalu tawar-menawar sampai malu, dan akhirnya ketemu titik kesepakatan. Sepulangnya dari sana, Nabi memberitahu pengalaman spiritualnya tersebut, dan Abu Bakar menjadi orang pertama yang mempercayainya. Sekarang, mari kita analisis. Pertama, Nabi berada pada titik paling nadir dalam hidupnya beberapa bulan sebelum Isra Mi'raj. Beliau telah kehilangan segalanya, mulai dari harta, istri, dan keluarga yang melindunginya. Misi yang beliau yakini pun tidak kunjung membuahkan hasil. Jelas sekali, beliau sangat tertekan. Kedua, reaksi orang saat mendapat tekanan, biasanya dua, fight or flight. Di sini, Nabi akhirnya memilih yang kedua, setelah sadar bahwa fight yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Ketiga, flight yang dilakukan Nabi bukan tanpa struktur. Ia memperkuat kepercayaan dirinya bahwa misi yang ia bawa adalah misi yang otentik dan benar, disimbolkan oleh pertemuannya dengan para nabi di Belikal dan Tuhan. Sedang di sisi lain, beliau mewajibkan sholat 5 waktu sebagai bentuk ritual rutin, yang juga dijalankan oleh umat Yahudi dan Kristen. Pada titik ini, konsep ritual Islam mulai terlembaga dengan jelas, dan itu adalah sesuatu yang sangat bagus bagi sebuah komunitas agama. Keempat, keberadaan Masjid Al-Aqsa dalam Isra Mi'raj merupakan tanda keterikatan ideologis dengan umat Yahudi dan Kristen yang ditandai dengan perubahan arah kiblat dari Makkah ke Yerusalem. Hal ini sekaligus menjadi awal keterputusan terhadap tradisi pagan Quraisy yang berkiblat ke Ka'bah. Sampai sini, kita bisa menarik kesimpulan, Isra Mi'raj merupakan tonggak pencapaian penting dalam transformasi psikologis Nabi dalam menjalankan misi agamanya. Dari sebelumnya bersikap defensif di Makkah, menjadi ofensif di Madinah. Dari sebelumnya hanya terbatas di misi agama, menjadi meluas ke misi sosial, bahkan pemerintahan. Banyak orang atau perusahaan yang juga pernah mengalami titik nadir dalam hidup, untuk kemudian mengubah arah hidup mereka agar menjadi lebih baik. Biasanya, dengan internalisasi nilai dan misi hidup, atau transformasi kegiatan rutin yang disiplin. Dalam kasus Nabi, kegiatan rutin yang dijadwalkan dengan disiplin, adalah sholat 5 waktu. Mereka yang menjalani proses transformasi diri ini, biasanya akan merasakan atau mengalami Mi'raj moment, entah itu berupa mimpi, atau sekelebat ide yang sangat inspiratif. Ini adalah hal yang lazim ditemui dalam kisah orang-orang sukses. Sebagai vivid dream, Isra Mi'raj terbukti memiliki efek yang sangat positif. Terbukti, Nabi mampu recovery dari tahun kesedihan, dan sukses membangun basis Islam baru di Madinah. Sekarang, mari kita ulas sesuai tema utama video ini. Perjalanan Isra adalah dari masjid menuju masjid, yang berarti perjalanan dari tempat suci menuju tempat suci yang lain. Isra Mi'raj adalah perjalanan sang pecinta, yaitu Nabi Muhammad, menuju yang dicintai, yaitu Allah. Dan sang pecinta ini, memperoleh begitu banyak sesuatu dari yang dicintainya. Tidak mungkin, seorang pecinta menolak pemberian banyak dari yang dicinta. Namun kebanyakan manusia, masih kurang merasakan cinta tersebut, hingga meminta keringanan untuk lebih mudah menjalankan. Mari kita lihat lagi surat Al-Isra ayat 1. Disebutkan kata abdun atau hamba, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad. Hal ini mengisyaratkan, bahwa Isra Mi'raj bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, melainkan semua umatnya harus juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tentunya dengan cara yang berbeda. Kehidupan manusia di dunia ini, disebut asro atau perjalanan. Selanjutnya perjalanan manusia perlu Mi'raj, agar tidak tersesat atau salah. Mi'raj adalah kesadaran bertuhan, karena esensi dasar beriman adalah kesadaran bertuhan. Mi'raj sadar bertuhan, artinya dengan makrifatullah, atau naik menuju Allah. Pesannya mengandung makna, bahwa Al-Quran mewahyukan Isra dan Mi'raj, bertujuan agar manusia naik dari makhluk hewani insani, menjadi insani ilahi. Insan ilahi, dapat diraba dan dirasakan dari indikasinya, bahwa semua sisi kehidupannya berhubungan dengan ilahi, tidak liar dari siklus keilahian. Selama ini, banyak yang sudah mengaku mengenali Allah, hanya dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Padahal, mengenali Allah, adalah dengan cara mengenali diri sendiri, dan alam semesta.
Eric Weil, seorang filosof Jerman mengatakan, manusia memilih dua kemungkinan. Pertama, menjadi keras atau hidup irasional. Kehidupan seperti ini didasari pada insting-insting hawa nafsu dan egoisme. Kedua, memilih kehidupan rasional, yang merupakan kehidupan terbuka pada dialog, serta usaha konkret untuk membebaskan diri dari kekerasan. Sederhananya, memilih jalan filsafat. Pepatah Yunani kuno mengatakan, "Not himself" atau "not thyself", yang berarti mengenal dirimu sendiri. Maknanya, ketahuilah, makhluk seperti apa dirimu itu, ingatlah keterbatasanmu, ingatlah kamu bukan dewa, kamu ini fana, hanya Allah lah yang wujud. Manusia harus memahami keberadaan dirinya sebagai bagian dari makhluk alam yang sangat beragam, dan yang belum diketahui batasnya ini. Dan Miraj adalah perjalanan jauh melewati Sidratul Muntaha, yaitu akhir dari alam yang bisa diakses manusia, karena di sana banyak tersedia pengetahuan yang tak banyak tersedia di dunia, yang nantinya bermanfaat besar bagi kehidupan. Isra Miraj adalah sumber informasi dari Yang Maha Gaib, diwahyukan oleh Al-Quran yang membawa inspirasi, motivasi, dan informasi bagi kemuliaan hidup insan berakal. Intisari kandungan surat Al-Isra sendiri, terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah wasiat dari Allah kepada hambanya pada ayat 23-38. Di mana, syariat ini merupakan wasiat, yang sebagian ada di kitab Taurat. Antara lain, mengatakan perkataan yang baik kepada orang tua, dan mereka jika sudah lanjut usia, maka peliharalah mereka. Selalu ingat ketika kita masa kecil, bagaimana mereka merawat kita dengan kasih sayang. Memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia dewasa. Janganlah kamu mendekati zina, karena itu jalan terburuk. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan juga kepadamu. Janganlah membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Sempurnakanlah takaran, dan timbanglah dengan cara yang benar. Janganlah mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sombong di muka bumi, karena engkau tidak akan mampu menembus bumi dan menjulang setinggi gunung. Dari wasiat ini bisa kita lihat, Allah menekankan hablum minanas, atau tata cara bersosialisasi hidup di dunia. Jika sudah memenuhi wasiat ini, seorang hamba pasti akan diangkat oleh Allah. Kendati demikian, makomat dalam standar Sunni, jumlahnya ada 7, sebagaimana arti literal kata Shab as-samawat. 7 terminal tersebut ialah 1. Taubat. Menurut Du al-Nun al-Mishri, taubat terbagi menjadi 2, taubatnya orang awam yaitu taubat dari dosa-dosa, dan taubatnya orang hawas, yaitu taubat dari lalai kepada Tuhan. 2. Waro. Yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Dalam hal ini, seseorang harus selalu mengupayakan dirinya untuk makan atau melakukan sesuatu yang halal. 3. Zuhud. Artinya seseorang tidak tamak, atau mengharapkan pemberian dari orang lain, dan tidak mengutamakan kesenangan dunia. 4. Fakir. Seseorang di dalam hatinya tidak boleh merasa memiliki sesuatu, dan merasa sangat membutuhkan Allah. 5. Sabar. Dalam menghadapi bencana, seseorang harus menyikapinya dengan etika yang baik. 6. Tawakal. Hanya berpegang teguh pada Allah, sebagai Tuhan yang Maha Memelihara. 7. Ridho. Hati selalu menerima ketentuan Tuhan atau takdir, baik manis maupun pahit. Secara urut, ketujuh makom ini harus dilalui secara tertib, karena dalam tiap perpindahan dari satu makom ke makom yang lain, sufi akan mengalami perubahan psikis emosional, atau yang biasa disebut dengan hal. Dalam makom terakhir, sufi akan mengalami perubahan hal yang mengagumkan, dan itu merupakan derajat tertinggi, yaitu miraj, atau biasa disebut dengan ekstase. Yaitu mabuk kepayang, hingga klimaksnya seolah face to face dengan Tuhan, bahkan menyatu dengannya, atau dalam bahasa Abu Yazid al-Bustami, Allah adalah aku, dan aku adalah Allah. Pengalaman mistis tersebut, merupakan pengalaman keagamaan yang sejati. Al-Ghazali, dalam menggambarkan hakikat mengatakan, ketika seseorang naik ke puncak hakikat, maka tiada wujud yang tampak, selain wujud Al-Wahid Al-Haq.
Saat hamba tersebut naik ke makom yang lebih tinggi, lalu mereka meninggalkan dunia, hamba tersebut justru diperintahkan kembali ke dunia. Gambaran kisah ini, ada hubungannya dengan beberapa kisah tentang hamba yang enggan kembali ke dunia, setelah ia naik ke makom ini. Seperti kisah Nabi Idris yang enggan kembali ke dunia, atau mungkin Nabi Khidir, yang pada akhirnya memilih keputusannya sendiri. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga sampai di keadaan di mana Nabi sendiri yang harus bertindak membujuk beliau, supaya segera menikah dan berkeluarga. Makom yang sudah Miraj ini, jika kita hubungkan ke sholat atau sujud, terdapat di akhir surat Al-Isra, yang dimulai dari ayat ke-107. Katakanlah, berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman. Sesungguhnya orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, menambah kehusyukan mereka. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Setiap hamba yang diangkat ke makom hakikat, ketika dibacakan firman-firman Allah, mereka menyungkurkan wajah atau bersujud secara refleks. Sujud mereka bukan karena ditakut-takuti neraka, atau diperintah secara paksa. Jadi, agar bisa melakukan Miraj, ulangi video ini sekali lagi, agar mendapat pemahaman. Jika sudah paham, cara atau tutorial, akan ketemu dengan sendirinya. Karena, sesuatu yang fitrah, bisa dilakukan tanpa ada guru yang mengajarinya. Dan guru sejati, adalah diri sendiri.